berkoalisi, alhamdulillah pas pemilu raya kita jadi tim sesnya, akhirnya goal juga lah apa yang jadi cita-cita kita bisa menggulingkan petahana, dan kemudian disitulah jalur politik. Mohon perhatian, black box akan segera dibuka. Let's open the black box. Perjalanan itu, Masya Allah, mau Ramadan soalnya. Oh iya. Mau Ramadan, jangan lupa diundang lagi ya. Oh siap. Biar saya pakai Koko. dress code-nya tuh sudah pakai koko, jubah, jenggotan gitu ya kan. Jadi seh gitu ya. Jadi cosplaynya di situ lah. Jadi ya itulah maksudnya warna-warni saya di Mapala dulu, dan alhamdulillah banyaklah prestasi, bahkan sempat ini Hari Bumi gitu kan. Hari Bumi itu ya maksudnya jangka waktunya nggak jauh dengan pasdisnya hari jadinya Mas Pala. Nah pada saya itu birokrasi itu mempersulit ini cerita kelam saya. Jadi mempersulit bahwasanya di situ bersamaan dengan kegiatan BEM se-Jawa Timur, pertemuan BEM se-Jawa Timur, sehingga kegiatan kita itu bersamaan dengan itu, sedangkan kita sudah dapat sponsorship dari produk rokok gitu kan. Nah produk rokok itu nggak bisa masuk di kampus negeri, nggak bisa. Bahkan sebetulnya kalau di MOU-nya, SOP-nya dari pihak sponsorship adalah butuhnya adalah surat izin dari kampus, kemudian kepolisian, karena kegiatan event massa. Sebetulnya kita kegiatan musik sih. Nah ada BEM, ada kegiatan BEM, dengan bersamaan itu kita secara birokrasi dipersulit, sehingga ada tawaran alternatif. Ya karena kita sudah lobbying, ada negosiasi, ada alternatif. Kegiatan ini dibolehkan itu bisa sebelumnya atau sesudahnya kegiatan BEM acara, karena pada saat itu adalah menjaga itu sih dihadiri sama Gus Ipul yang buka acaranya pas BEM. Gus Ipul jadi gubernur. Jadi wagub kalau tidak salah. Oh wagub. Jadi wagub Mbah Karwo kan, yang kumisen kayak loh. Kayak Pak Raden. Sepurane Mbah. Ngapunten. Berarti supportnya dari daerah lumayan istimewa Mas ya. Nah, dari BEM itu sih yang menjadi tendensi dia gak boleh bersamaan. Padahal saya bilang kita bisa kolaborasi. Benar. Kegiatanmu forum adalah seperti ini, entertainnya adalah nanti ke tempatku. Gabung aja tuh BEM Jatim jadi masuk ke acara aku malah rame malah kan gitu. Jadi hiburan sekalian. Tapi nggak bisa, dia nggak boleh. Ya udah karena kepentingan politik. Tapi itu sudah guling tuh, masa aku BEM itu sudah masuk ke dominasi. Aku jadi itu sudah pergantian rezim ibaratnya. Ya udahlah. Kekuatan politiknya kalah Udah birokrasi. Nah, ya udah bisa dikasih alternatif itu, oke, mintamu gitu. Nah, aku buatlah surat, kemudian itu intinya sebelum atau sesudah kegiatan BEM tak buat tanggalnya, tak ajukan, ditandatangani dan distempel. Kemudian tak scan tuh. Tak scan. Dulu kan tak scan, kemudian ya udah. Tak scan, tak balikin lagi tanggalnya sesuai kegiatan. Ritualnya banyak bersentuhan dengan dokumen Mas. Iya, sampai itu lembaga kampus yang kelam banget. Pemalsuan dokumen kayak dapur. Kok nggak apa-apa lah kayak kuwi ndak cerita. Oh iya. Ngono. Heeh. Yes, akhirnya ya udah. Ya wis maksudnya dapat dari itu aku bisa lolos, aku scan, kemudian dapat izin dari kampus, masuklah ke izin kepolisian ceritanya gitu. Izin kepolisian, kemudian mikirnya sini EO. Padahal bukan EO, mahasiswa kan intra kampus. Yes, ya udahlah ngomong aparatur butuh operasional, intinya saat gitu. Itu mikirnya acara harus jadi gitu aja. Intinya itu harus jadi, sedangkan sana harus ada biaya operasional keamanan juga. Ya dipikirnya EO sini gitu. Ya walaupun ada dana untuk itu, karuan ya kalau teman-teman mikirnya ya karena dananya buat sendiri ya tuh. Benar. Akhirnya ya udahlah bikin konsep keamanan sendiri. Aku bilang ya udah aku bikin konsep keamanan sendiri, enggak pakai ya ibaratnya ya kalau ngomong aparatur, aku mau ngomong lembaga susah nanti diesomasi. kan sebenarnya kalau aparatur tersebut kan sebenarnya
sudah ada biaya sendiri. Iya, kan nggak namanya perlu juga kita nggak perlu melayani, memberi. melindungi dan Iya. jadi Kadang kita lebih kadang kan memilih main. mandiri ya kan daripada kerja sama ya dengan udah bikin lembaga-lembaga. konsep teknis mekanisme keamanan sendiri acara. Ya udah aku akhirnya keluarlah. Belum keluar itu. Yes, aku bilangnya sapa enenge dari kampus ndak ada dana operasional untuk itu ya kemudian ya udah rada gontok namanya mahasiswa dulu ya gaya atau kan Sita itu panas-panas kita itu keluar dari kepolisian bilang aku ndak beradab lah intinya apalah. Nah kemudian BEM itu juga mau buat kegiatan setelah forum dia aksi turun jalan. Dia izin juga ke kepolisian. Nah, mikirnya itu tuh karena satu lembaga kopnya adalah dari kampus. Sekenan. Mikirnya itu dari sama-sama organisasi. Kemarin laki-laki yang kesini, sekarang cewek mau ngerayu, nggak bisa mbak gitu. Ya ampun. Sekali beda organisasi BEM itu, tak bilang. Lah ini suratnya apa gitu loh. Dia bingung itu dari BEM dibaca. Mahas pala pemalsuan goblok. Itu cerita. Akhirnya dari situ tuh aku dipanggil sama BEM terkait kasus itu ya, tapi aku sudah dapat dua legalitas itu kemudian aku kasih ke tim sponsorship ya jadi mau nggak mau harus jadi nggak bisa di cancel kan gitu ya udah. Dan kampus ya sudah manggil aku ya sempat di antara mau di DO sama di skorsing katanya aku nggak pantas jadi guru agama katanya. Jadi guru agama ya Allah masukin tanda tangan besok korupsi nih katanya. Potensi tapi teknik-teknik kan menguasai. Kadang tujuan kita baik. Paling enggak kan aku sudah secara SOP prosedural kan. Kalau sudah ditolak negosiasi nggak bisa ya udah pakai jalan menyimpang. Sebenarnya acaranya baik loh mas, tujuannya itu baik. Iya Cuman tuh kita caranya cuma pakai politik sedikit. Iya, ya udah ya gimana lagi kalau enggak gitu enggak apa lah. Katanya sih. Pakai jalan-jalan Mas hati-hati mas, ini citra Mapala loh mas. Enggak apa-apa, tapi memang anak-anak Mapala harus berani kan gitu. Iya, harus berani. Harus berani. Maksudnya apa yang enggak masuk akal ini enggak bisa dilogika ya harus memang kita harus Sigrak Rengginas. Ya udah, akhirnya sempet pada saat itu Mas divakumkan. Sampai efeknya divakumkan oleh lembaga. Akhirnya tetap kita harus gimana caranya tetap berjalan gitu lah. Ya udah kita buat mekanisme acara itu sendiri berhasil dan berjalan, tapi ya Mas kena dampaknya adalah divakumkan secara organisasi UKM, kena sanksi. Ya udah. Nah, dengan itu setelah itu teman-teman itu enggak mau berhenti dari situ juga. Kemudian ada momentum Hari Bumi gitu. Hari Bumi, kita bikin Hari Bumi juga, yaitu aksi damai turun jalan juga. Walaupun kita sudah divakumkan. Nah, akhirnya karena sudah kenal teman-teman aparatur tadi lah, iya kan. Kita izin tuh sudah enak gitu. Dan kita karena divakumkan tidak lewat lembaga lagi secara hierarkinya ke BEM kemudian ke mahasiswaan, enggak lagi. Udah sudah pakai kop-kopan itu tapi sudah langsung Tadi mungkin kalau individu sudah pidana mas mungkin. Iya, mungkin kalau individu. Tapi karena lembaga. Iya. Terus ini ranahnya masuknya ini politik ini. Ya udah aman mas. Iya, jadi buat acara itu ya karena anak-anak pada situ lagi budrek dan biasa ndak Masa-masa kelam. masa kelam lagi ngeflay gitu kan, aku lagi ngetik gitu kan, arek-arek padha mendem ngono ya. Iki pesertane piro ngono. Peserta turun jalan masih ikut aksi gitu. Ya 1000 kayak apa nah ya. Mikirku dia ngomong gitu ya tak ketik aja 1000 peserta kan gitu. Kalau ngomong 1000 peserta masa itu kalau turun jalan kan udah banyak kan. Kayak 212 malah. Kayak 212. Itu jadi masalah juga sekalinya. Nah, aku paginya ngirim ke perizinan ke kepolisian. Karena sudah kenal sudah diplek, ya wis ditanyain, ki 1000 tenan. Kan kita ngomong itu kan kita sepedahan Hari Bumi sepedahan keliling jalan protokol, kemudian kita mengambil gambar-gambar terkait dengan Kediri yang kemudian nanti itu misalnya kayak penambangan berantas dan lain-lain itu nanti kita kumpulkan foto-foto itu kemudian kita rekomendasikan ke Pemkot bahwasanya terkait lingkungan, isu-isu lingkungan di Kediri sambil ngambilin sampah-sampah gitu. Nah, aksi itu karena ngomong 1000 orang ya dibilang kan itu crowded banget kan kalau ngomong masuk jalan protokoler dan lain-lain. Nah, itu polisi
sehingga mikirnya kita tenanan no. Ya padahal ya nggak ada 1.000 juga no. 100 aja nggak ada. Akhirnya itu sampai polisi itu kita rapat setiap per rapat itu masuk itu sampai Intel itu masuk itu wallahi beneran ikut rapat di acaranya kita ngomong teknis dan lain-lain semua itu sampai masuk, bahkan sampai data-data Mahaspala komputer itu sampai diminta. Tapi berarti kan kalau polisi saja bisa percaya, otomatis kan memang Mas ini terindikasi punya kekuatan yang besar no. Tahu berarti kan maksudnya mengalir aja tuh kayak ngono iki. Piye ya enggak terkonsep. Kalau dihitung UKM-nya kecil, cuman pergerakannya itu loh. Iya kan pergerakannya itu loh, lumayan memukul. Jadi sampai ini pesertanya siapa aja dari Sispala seluruh. Ya memang ngundang Sispala kurang lebih segini sekian, nanti masyarakat dan lain-lain. Kan jadi sudah ngomong apa ya, masa yang banyak dan itu tempat umum itu ya memang harus menjadi perhatian lebih dari pihak aparatur kepolisian yang ngatur jalan, karena itu di jam-jam yang maksudnya ya memang rame kan gitu loh. Nah, jalan umum. Akhirnya ya udah apa namanya sampai Intel itu masuk teknisnya bagaimana itu ikut bener-bener Intel, dan Intel sering masuk pada intens banget masuk sampai aku ngerti Intel ini Intel masuk gitu nyangkruk di satpam. Jadi, dan tahu tujuannya dia masuk itu karena apa. Jadi teman-teman pergerakannya pada situ sampai diawasi hal sampai akhirnya pas hari H ya aku nggak sampai mikir sejauh itu. Jadi polisi itu bersenjata lengkap, itu 2 truk, tahu nggak? Itu bawa tameng, bawa apa itu di depan kampus. Bingung aku. Jadi lah terus rektor itu bingung tanya, iki acara enek opo no. Nah sedangkan kan nggak ini koordinasi dengan kampus. Ini nggak ada, soalnya Mahaspala kan sudah nggak ada koordinasi di kampus itu kan dipagungkan, iya. Itu tuh sampai kayak gitu muncul. Jadi lengkap huru hara itu pasukan huru hara demo itu kan teman-teman itu waktunya jam 8, sebetulnya jam 4 itu kita mau tidur aja itu Intel masih standby di situ. Itu datang berapa truk gitu bawa sampai, jadi kita tuh bangun jam 8 polisi masih ngumpul. Nah rektor bingung ngubungin ke bawah ke mahasiswaan nggak ngerti, kemahasiswaan ke BEM nggak ngerti, delalah yang ngerti satpam malahan. Itu kegiatannya Mahas. Di situ tuh aku tuh baku hantam sama pembantu rektor itu baku hantam gelut. Masalah kevakuman itu belum selesai gitu. Bikin kasus itu, nah. Kampus digeruduk polisi segitu banyak ya. Wah gimana nah. Jadi dipager betis kayak gitu udah nggak bisa keluar kita. Tapi memang nggak ada masalah soal ini. Kan teman-teman kompak ini. Ada masalah radikalisme atau nggak ada? Nggak ada. Ya udah. Ya gimana mau nggak mau aku pada itu sebagai koordinat korlapnya ya akhirnya harus mau nggak mau harus iki kudu berhasil, kudu berjalan kan, walaupun dalam kondisi ya aku baku hantam sampean gitu ya. Pertama sejagongan gak iso ya nggak tahu, tiba-tiba aku tuh dicekek kan. Ya udah aku baku hantam sama kemahasiswaan. Akhirnya aku nerobos juga itu sama teman-teman peserta aksi damai Hari Bumi itu nerobos barikade kampus itu ya kita harus jalan gitu. Ya udah di situ dikawal sama polisi. Polisinya misuh-misuh cuk katanya 1000. Cuk. Paling 100 saya enggak kudaon no. 50. Ya Allah dipengreng. Tapi biasanya gini Mas. Viral. Apapun yang terjadi kan nanti yang dipegangkan siapa yang memimpin Mas. Iya. Ini kan Masnya ketum ya kan. Pada saat itu belum sudah dimisioner aku sudah dimisioner ya jadi kakak senior lah ibaratnya. Oh berarti ya kan? luwe aman akhirnya akhirnya aku bikin kegiatan itu gimana caranya sukses. Terus aku ingat ke depan alun-alun aku aksi kan, wis biasa pakai megapon begitu. Didatengin guru tuh, "Mas, nggak ngerti ke apa? Harap tenang ada ujian." Oh iya kalau itu. Kadang semangat ya, heroik gitu kan. Oh, kayak mahasiswa turun jalan luar biasa. Ya udah yuk pindah yuk. Jalan. Ada aku kepikiran, wah, aku tadi digituin sama kemahasiswaanku kan. Wah, ini kekerasan pendidikan ya. Nah, aku tapi nggak tahu nih
delalah di luar ekspektasi juga. Wartawan itu kan kumpul loh, wartawan dengan kegiatanku itu. Dia mengekspos apa aktivitas-kegiatan eventku itu, akhirnya ini kesempatan tak Dendam. aku tiba-tiba aku jadi korlap kan, aku yang diwawancara, Mas korlapnya siapa, kan diwawancarai kan. Ini berindel kan? Ini untuk teman-teman yang satu kampus, untuk rektor, siapapun yang menjabat sama si kalian, ini UKM yang lain, dan sekalian untuk yang kepolisian ini saya mewakili minta maaf. Iya, minta maaf. Maksudnya ini cerita aja kan. Ini cerita aja. Cerita Mas. Ya hubungan masih baik ya Mas ya. Hubungan baik bro. Kan ini teman-teman yang lain kan nggak tahu yang angkatan 2000 berapa Mas? 2008. 2008 ke atas ya mungkin. Nah itulah akhirnya dari situ aku kepikiran gitu loh. Ya aku bukan ngomong ke pribadi ya, secara kepribadian ke mahasiswa. Ini sudah ngomong institusi, wah ini kalau kekerasan pendidikan tak blow up gitu kan di iya, media. Tapi kan saya tadi hancur. minta maaf ke teman-teman. Ya udahlah, ya wes lah. Tapi dengan itu sebelum aku diwawancari sama pers wartawan itu, ya udahlah aku nelpon tuh ke mahasiswaanku, nggak diangkat, tak SMS Pak, intinya redaksionalnya gini, Pak ini saya posisi sama wartawan terkait dengan peristiwa Dewi nanti tak blow up di sini. Pertama tak telepon nggak diangkat, akhirnya dia tak SMS gitu. Biar nggak ada WA ya. Dia nelpon langsung, gimana kabarmu? Kamu di mana? Gimana kabarmu? Arek-arek piye? Wes gini aja kita ngobrol baik-baik ya di kampus nanti itu. Nah disitulah setelah acara, akhirnya aku tidak memblow up itu ya karena, tapi aku megang tuh teman-teman wartawan. Nah, akhirnya ya udah nomor-nomor wartawan. Kemudian dari situ ada kontrak MOU gitu loh, kontrak MOU sama ya aku bilang aku punya kasus, ya udah gimana caranya Mas ini bisa hidup lagi. Ini untuk teman-teman yang angkatan 2022, 2003 ini sejarahnya. Ini sejarah, jangan sampai kalian nggak tahu. Aku bilang ya intinya intimidasi, saling intimidasi gitu loh. Berarti kan malah gara-gara insiden itu Mas hidup lagi. Oh, ngeri. Ya ini prosesnya. Prosesnya ini. Bapak saya nggak blow up kan gitu. Ya udah hidupin lagi Mas Pak. Tapi sana ada persyaratan, kami minta maaf secara personal. Membuat surat pernyataan maaf kepada lembaga. Ya udah cuma itu. Ya udah aku mengikuti persyaratan itu, aku kasih. Kemudian Mas Pala turun lagi tuh SK-nya. Hidup. Terus BEM nggak terima, loh kok Mas tiba-tiba hidup? Masalahnya. Aduh, ya nggak tahu lah, jangan tanya, aku tanya sama kemahasiswaan sana. Jadi sampai kayak hal-hal kayak gitu. Akhirnya BEM nggak terima, ya akhirnya surat pernyataan itu di copy, dia minta, nah aku sepengetahuanku itu sih di copy, kemudian di copy, diminta suratnya itu di copy, kemudian disebarkan ke mading-mading. Biasanya ikut campur, biasanya apa ya, warek atau gimana, warcapnya gitu. Itu ikut campur enggak Mas? Ini kan soal institusi. Ngeri kok sampai rektor lah, sampai turun yang, jadi kayak gitu sih. Nah ini Mas untuk yang saat ini Mas, ini kan di angkatan 2022 sudah mau rekrutmen lagi. Iya. Ini gimana Mas? Masih dikawal apa enggak Mas ini? Ya alhamdulillah, kalau anak-anak masih sering dolan lah ke sini, paling enggak kan itu sebagai bentuk moral kan gitu ya. Pada dasarnya kalau Mapala memang asasnya adalah kekeluargaan kan gitu. Komunikasi dulur itu pasti kan. Misalnya kayak gini kan manjat habis dari Telung Lintang kalau nggak salah ini tadi. Kayak mampir kan gitu. Ya kalau saat ini pun ya kalau ngomong Mahas sendiri saat ini ya pastinya lebih baik daripada dulu secara materi, kualitas dan lain-lain. Ya saya lihat sih semakin berkembang muatan materinya dan lain-lain. Kalau ngomong ya sudah kualitas. Tapi kalau menurut saya itu, kalau ini mungkin saja ya mungkin yang sekarang itu bukan, kalau kualitas jauh lah sekarang teman-teman luar biasa. Kalau saya kemarin diskusi terkait perkembangan Mahas saat ini. Tapi yang menjadi degradasinya adalah ya kulturalnya itu yang mulai luntur kan gitu, kulturalnya, maksudnya kekeluargaannya.
Kalau secara Biasanya kan yang regenerasi itu yang dimasukkan ideologi yang ada di ADART. iya. Dan sekarang kan misalkan kita mau rekrutmen yang takutnya dari visi yang awal tidak tersampaikan di hilir. Dari hulu ke hilir kan lumayan jenjangnya banyak. Mas. Iya. Mungkin ada tahapnya Mas, panjang. Mas. apa perbedaan yang sangat terlihat enggak dari kultur dulu sama sekarang itu? Mestinya ya sangat jauh ya. Kalau tak bilang ya dampak modernisasi apa ya, HP ya, mungkin ya, smartphone kan, maksudnya komunikasi kayak kita jagongan gini sudah hilang kulturnya kan gitu. Diskusi kita ngobrol ketemu itu ya kita ngomong apapun, hal apapun. Kalau sekarang ya udah ya cuma say hello dan itu kultur sih yang masih degradasi, yang memang sangat jauh saat ini ya. Itu pun tidak hanya di Mahas lah, kalau saya melihat semua yang teman-teman angkatanku yang senior pun ya sama, yes yang menjadi kendala ya semua lini sih kehidupan semua kan kayak gitu sekarang. Hanya kita itu ngobrol-ngobrol formal, hanya basa-basi dan lain-lain kan, timbang Actionnya kurang gitu ya. Iya kan gitu. Misalkan idiomnya sama tapi kita cara hidupnya kita sudah berbeda. Dan dulu misalkan Mas berdiri itu kalau nggak salah ada 3 bidang, ada 3 ya Mas. Mountaineering, terus panjat, yang satunya apa Mas? Caving. Sekarang tetap 3 Mas? Masih tiga. Tapi kalau dulu kan memang ya berkembang sih semuanya. Kalau di zamanku kan masih ada 2 divisi tadi itu, gunung hutan sama panjat. Tapi sekarang berkembang di caving kan gitu. Tapi secara kemateriannya pun ya masih sudah upgrade gitu ya. Alhamdulillah kemarin pun pas di situ pun yang saya bilang tadi diskusi Mahaspala perkembangannya seperti apa ya, alhamdulillah masih secara kualitas SDM dan lain-lain ya, maksudnya menjadi acuan referensi teman-teman Mapala yang ada di Karisidenan Kediri, Terus juga menjadi acuan teman-teman di Sispala. Iya. Ya kan? Kalau Sispala dulu ya sejarahnya adalah ya karena dulu itu ya banyak acara yang melibatkan Sispala, kemudian ngerti adanya Mapala kampus, akhirnya ya saya sempat sih jadi pembina ibaratnya dikatanya gitu, saya jadi pembina di setiap Sispala karena kadang ya saya akhirnya kan kayak gaya gitu ya, makin sibuk kegiatannya. Iya, kadang Mas. tak pasrahin ke adik gitu. Ini saya mau tanya, kan ini kan memang tidak bisa menghindar lagi dengan adanya perubahan zaman. Memang banyaklah gradasi-gradasi yang terjadi. Mungkin ada harapan untuk yang hari ini itu bagaimana, dengan lebih mudahnya kita, plus minusnya lah, kita lebih mudah gara-gara ya untuk komunikasi, mobilitas kan lebih simpel daripada Kalau dulu mungkin dari Mahaspala ada pengaruh ke Mapala yang lain. Kalau mungkin yang sekarang itu kan seperti apa tadi Mas Yoga bilang, harapan Ya kalau harapannya dengan harapannya dengan kondisi saat ini. Ya kalau saya harapannya tetaplah bagaimana menjaga kultur itu ya memang harus menjadi sebuah acuan, bahwasanya semuanya tuh ngomong organisasi Mapala itu ya sendiri basicnya adalah itu sih seduluran, azasnya adalah kekeluargaan. Bagaimanapun kan kita sebelum ke ranah struktural penyelesaiannya kan tetap kita kekeluargaan kita kan itu. Nah ini kan yang kemudian degradasi tadi itu yang kemudian yang menurut saya ya ini yang hilang di Mahas sendiri itu menurut saya gitu. Komunikasinya malah justru renggang gitu ya. Iya, malah ibaratnya kalau ke sana itu yang jagongin malah ya maksudnya angkatan tua-tua tok ya. Jadi di masa-masa yang sekarang ini bingung kan gitu loh. Jadi kesannya pulang terus tidak ada temen ngobrol gitu ya. Iya. Ya intinya ya udah itulah, maksudnya komunikasi kekeluargaan itu sudah nggak ada. Ya walaupun nggak putus lah, maksudnya ngerti ini Mas Telo masih aktif. Malah teman-teman ya itu sih yang kemudian ya bagaimana harapan saya ke depannya ya bagaimana
kita menjadi pecinta alam itu ya ndak hanya saklek kepada materi kepecinta alaman, naik gunung, panjat tebing, susur gua atau arung jeram, arus deras, kan ndak itu. Sebetulnya kita itu mediasi pembelajaran aja sih sebetulnya, kan itu sebagai alat untuk awake dhewe secara itulah sistem pendidikanmu gitu loh. Tapi paling tidak itu adalah ya itu tadi secara visualisasi dan progresivitas berpikir kita itu harusnya terasah dari situ. Dan mau diaplikasikan untuk Masyarakat, lingkungan dan lain-lain. lingkungan dan Makanya lain-lain. di awalnya harus ada bidang mountaineering sama climbing. Kalau mountaineering kita kan kumpul sama tim ya kan, kita komunikasi dan di situ penyampaian ide. Iya, paling enggak ya Mapala itu ya karakternya adalah bagaimana bisa dia berpikir kritis kan gitu kan, isu terkait dengan isu, walaupun itu hanya sekedar diskursus yang kita sifatnya lingkar studi, hanya seperti hal-hal kayak gitu gerakan, tapi itu sudah juga mulai hilang gitu loh untuk memikirkan hal itu gitu loh. Lebih kita contohnya sekarang TikTokan, joget kan, iya kan. Lebih ya menjadi apatis ya, lebih apatis. Nah, apatis dan hedonis ya. Jadi gitu sih, maksudnya ya hal-hal itu, ya, maksudnya nggak salah juga hal itu, kita mau ikut perkembangannya itu fluktuatif sih maksud saya, fluktuatif ya, maksudnya perkembangan zaman seperti ini mau diapakan lagi kan. Tapi untuk yang bisa berpikir kritis, berani untuk berpendapat, bahkan memegang teguh bagaimana argumennya, kan itu yang ya kalau mau idealis ya, untuk belajar untuk idealis ya disitulah wadahnya, momentumnya ketika menjadi seorang mahasiswa kan gitu kan. Itulah kan itu. Ya kalau saya sih harapannya ya secara pribadi sebetulnya kan itu pembentukan karakternya kan di situ. Iya, kalau seorang misalkan Mapala. kita lihat dari yang sebelumnya, diklat itu biasanya membentuk mental, kegiatannya di alam. Kalau misalnya kita terapkan di tahun ini mungkin kurang relevan ya. Misalkan kita membentuk kegiatan apa ya, diklat, itu kan utama fisik. Kalau fisik kita kan hidupnya di kota gitu loh. Kalau fisiknya dibuat kuat, kita kurang apa ya, pengetahuan. Nah, kita harus tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Makanya kita pikiran keresahan kita musyawarahkan. Kita Oke Mas, diskusi. ini Iya, kan? pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Mungkin ada ndak semacam ideologi yang sampean pegang teguh sehingga masih tetap semangat untuk menjadi aktivis pecinta alam, itu apa motivasi sing tetap dipegang teguh gitu? Ya itulah Mas Ceklek. Apa ya, yang proses yang membuat saya kan gitu, yang membedakan manusia itu, sebenarnya manusia itu sama, yang membedakan adalah proses kan. Proses yang saya ditempa pada saat itu seperti itu, kemudian saya menjadi seperti ini, sehingga kan ya terasahnya sensitivitas awak dia untuk berpikir kritis seperti itu kan. Misalnya akhirnya setelah kita jadi alumni ini mau jadi apa, ketika ngomong Mapala kan masih mahasiswa statusnya, ketika sudah lulus berarti kan Mapalanya sudah masyarakat pecinta alam. Masyarakat alam. Iya kan. Ada iya toh. Ya ini kita harus berbaur baru. kan. Iya kan, berbaur dengan masyarakat mau apa lagi, sehingga ya alhamdulillah pada saat itu saya balik ke Ngalek, apa yang bisa saya perbuat ya saya perbuat. Alhamdulillah dikasih kewenangan pada menjabat FPTI pada saat itu. Nah, sebetulnya itu konsep ide sepikul salah satu yang mungkin kemudian ini bukan akuisisi ke saya, lebih ke saya enggak. Sebetulnya sepikul itu banyak lah yang memikirkan gitu loh. Tapi paling tidak saya punya kewenangan di FPTI pada saat itu, ini apa yang saya pikirkan dulu di Mapala yang belum saya perbuat. Kan gitu loh. Ketika kita melihat ngomong apa ya, analisis sosialnya adalah ya ini penambangan batu itu meresahkan kan gitu. Meresahkan gitu loh. Tapi bagaimanapun ini adalah faktor perut gitu loh. Kan nggak bisa kan gitu kita kemudian nggak bisa. Kita dengan cara kegiatan di situ barulah kita tahu manfaat yang lebih baik daripada tambang ya kan Mas. Akhirnya kita sempat manjat kan. Ini termasuk Mas Ceklek kan juga pengurus. Kita sempat Mas manjat Lega kemudian sama Mas Aga. Kemudian kita bentangkan banner Save Sepikul itu kan, stop penambangan batu, dan kita mengkampanyekan itu walaupun kita kemudian aksinya adalah kita buat event Sepikul Raya yang kemudian sebetulnya pengalihan bagaimana ini ngomong isi perut, sebetulnya ini bisa dialihkan dalam ekonomi kreatif gitu loh, pariwisata. Nah itu kan ya bukannya terus aku apa ya ben enaknya ki
itu bukan, itu kerja barengnya kita adalah ini menjadi pariwisata, mendeklarasikan menjadi tempat salah satu wahana pariwisata kan gitu kan. Sampai itu temennya Mas Prayoga dari Alasto kan dari Bojonegoro. Mereka sering datang ke sini ikut panjat tebing. Kita jadi tahu, oh Trenggalek itu ternyata banyak pendatangnya loh. Itu adalah pariwisata. Jadi orang-orang yang menambang pun berpikir 2 kali, ini yang efektif digunakan untuk apa? Ya kan? Tapi dengan kita membuat event itu kan efeknya bagi masyarakat yang memang pada saat itu menambang, akhirnya dia terhenti sementara, kemudian kan dia jualan hasil buminya, yo payu ngono loh. Ya, maksud dan luar biasa, secara ekonomi kreatif kan berdampak kan gitu loh. Yang itu salah satunya, dan kemudian yang katanya sampai tiba-tiba muncul bersih sungai itu. Sebetulnya itu kan dari acara yang dibuat oleh Pemkab itu bersih sungai seluruh dunia kalau nggak salah. Yang lupa saya. Itu pada saat itu sudah ngepost tuh semua di IG, semua daerah, semua kecamatan, kelurahan itu melakukan bersih sungai kan gitu acaranya. Nah, kemudian itu seluruh dunia sih sebetulnya lupa saya. Jadi itu kegiatan yang kita melibatkan orang banyak dan itu termasuk isu lingkungan yang disikapi. Iya, isu lingkungan yang kemudian simpelnya adalah saya sama keluarga itu pengennya lari-lari pagi. Kemudian ikut karena dekat rumah saya itu adalah ada sungai, aliran sungai yang kemudian mikir saya di daerah itu juga melakukan hal yang sama. Benar. Dengan ngelihat saya tiap hari lewat situ memang sampah banyak gitu loh. Nah, saya lari-lari ke situ sama keluarga, tiba-tiba kok nggak ada aktivitas apa-apa. Mikir saya pada itu kepagian mungkin kan. Balik lagi cari sarapan, balik lagi tetap nggak ada aktivitas. Akhirnya saya berpikir gimana caranya seharusnya ini yang maksudnya nggak hanya di kota-kota doang yang menjadi perhatian khusus ataupun lebih kan gitu. Seharusnya di desa-desa juga ini yang juga harus dibersihkan. Akhirnya saya ikut yang 2020 itu di Sungai apa lupa namanya. Itu yang menyebabkan ramai itu satu Mas, dibuka oleh bupati. Itu buat upacara. Saya diajak teman itu gara-gara itu di pembukaan bupati dan dari berbagai organisasi masuk ke situ. Akhirnya jadi ramai lah, bersih sungai kegiatannya. Iya memang jadi kayak gitu sih, simpelnya adalah yang kemudian akhirnya saya kok kayak gini gitu loh. Entah ya tiba-tiba kok jadi sensitivitas berpikir saya, hati saya, nurani saya kok tiba-tiba kok kayak gini sih, cuma hanya diekspos di kota di desaku kok nggak ono resik-resik ono. Ini dekat dengan fasilitas kelurahan di sini ada kan gitu. Kenapa nggak akhirnya saya mencetuskan atau menginisiasi itu dengan mengajak kerja bareng teman-teman, melibatkan Mapala, EPTI, bahkan teman-teman LSM dan teman-teman bersih sungai yang ada di Watulimo, teman-teman itu Kopla juga sama-sama teman Kopla pecinta alam semua yang terlibat Nipong itu. Nah, kemudian kita mengadakan bersih sungai itu. Dari bersih sungai itu kemudian harapan saya nggak hanya ibaratnya kita menanam tapi tidak merawat, ibaratnya hanya sebagai ritual formal gitu loh. Ini harus ada spiritualnya. Spiritnya itu apa? Nah, spiritnya adalah pada saat itu bagaimana tidak dibersihkan di hari itu tapi bagaimana setelah dibersihkan ini bersih, bagaimana ini bisa seterusnya bersih. Kemudian merawat. Kemudian saya membuatlah surat ke kelurahan di mana di situ beberapa poin itu intinya ya kami mengadakan kegiatan ini, setelah ini kamu harus menjamin kebersihan sungai gitu loh. Masyarakatmu dengan cara terserah. Anda melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat lewat surau-surau, bagaimana maksudnya lewat agama pun bisa ngomong kebersihan sungai, menjaga kebersihan itu bisa. Itu yang saya ajak itu juga benar Mas, misal organisasi Kopla, Nipong itu anggotanya lumayan banyak dan itu tersebar di seluruh wilayah kabupaten ini kan Mas. Iya. Bahkan di Jawa Timur. Iya. Itu lumayan banyak. Jadi kita mendapatkan masa yang banyak untuk ikut merawat atau andil merawat wilayah kita sendiri. Jadi kan pemikiran itu bisa bertahan akibat dari proses tadi. Jadi kita proses pengalaman tadi. Jadi kita itu tersadar diri setelah melakukan banyak kegiatan. Karena intensitas yang membentuk awak dhewe kan itu kan intensitas itu kan.
kita sering berproses, akhirnya kita menemukan sebuah masalah, kondisi keadaan dan lain ini solusinya seperti ini. Ya paling enggak harapannya adalah bagaimana bisa kita konsisten, istiqomah lah paling enggak dalam hal setelah kita menjadi lulus dari kampus kita tidak berstatus mapala seperti apa kan gitu. Kita harus bisa bermanfaat bagi masyarakat caranya dengan itu gitu. Ini teman-teman didengar ya, ini sulitnya memproses awal itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian sampai saat ini belum bisa merawat, jadi kalian sudah mengecewakan orang-orang yang sudah merawat duluan atau mengawali. Pusingnya itu seperti apa ya kan mengawali. Jadi kita terlahir dari masyarakat, kampus itu untuk pembelajaran dan nanti kita akan terjun kembali lagi ke masyarakat. Iya benar. OPA itu juga termasuk tempat belajar. Jadi nggak membatasi organisasi apapun, OPA, Sispala, Mapala atau yang individu itu semuanya berawal dari diri kita masing-masing. Kita Alam semesta ini adalah sekolah kita semua. adalah sekolah kita. Kita adalah pecinta. Dia ya Mas. Ya, terima kasih Mas Ajis. Terima kasih, Oke, Mas Aziz. sama-sama. Saya juga terima kasih Kehadirannya. sudah diundang. Mudah-mudahan bisa diundang lagi ya biar amplopannya banyak. Pandemi ini, pandemi. Ya. Jangan lupa teman-teman, kita akan kedatangan tamu lagi yaitu Mas Aziz Dwijayansah. Terima kasih Mas Aziz. Dengan Jangan tema lupa. yang menarik ya. Temanya lebih menarik lagi. Jangan lupa Subscribe. Viewer, jangan lupa ya di Share. rumah share and comment karena semuanya itu gratis. Kan gratis loh. see you. Terima kasih. Black Box. Di Black Box. Yoman. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan Black Box selanjutnya di channel Kota Tua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke seluruh keluarga. Black Box has opened.